idol lu bukan pacar lu. Ayo kita pecahkan. Itu udah dari dulu-dulu Jadi bahkan. banyak orang itu kan mengidolakan seseorang Wajar, Idol wajar, gitu wajar, ya, wajar, biasanya. wajar. Tapi biasanya ini mereka sudah berimajinasi bahwa orang yang mereka idolakan ini adalah pacarnya atau kayaknya udah kenal banget. Betul. Gitu. Kayak nggak boleh disentuh oleh orang lain ini. Itu adalah parasocial relationship. Adalah hubungan imajinasi sepihak ya yang melibatkan pengguna media atau penggemar dengan persona media atau idola. Jadi itu ini hanya imajinasi saja dan sepihak. Dan ya. masalahnya yang lebih parahnya, orang tersebut tidak mengenal sama sekali, bahkan tidak pernah melihat mukamu. Gitu. Karena memang kalau gue lihat K-pop ini mereka sedemikian rupa berinteraksi dengan fansnya sampai sebegitu personalnya. Dan penggemar ini bisa membentuk hubungan parasosial ini dengan tokoh favorit yang kerap mereka lihat atau dengar di media, ya kan? Baik itu selebriti, influencer, penyiar radio, atlet, politikus, bahkan karakter fiksi atau animasi. Wow, karakter fiksi juga ya. SpongeBob. Ini sebenarnya halu ya. Pernah pacaran sama SpongeBob gitu mungkin yang ngarepinnya gitu ya. Oh, anime Pak, karakter ceweknya. Oh iya. Banyak tuh biasanya tuh. Terus dibeli mainannya yang seksi-seksi. Oh iya. Yang nungging-nungging. Itu sebutannya Hot Toys bukan? Hot Toys merek, Pak. Oh bukan. Hot Toys merek. Selama ini gue baru tahu loh, Pak. Lu kira kita mau beli Hot Toys beli mainan-mainan Kan ada banyak seksi? mainan-mainan begitu, Pan. Kalau Hot Toys itu Iron Man, Pak. Iron Man. Ya Oke. mungkin dulu sempat ada Black Widow, tapi enggak. Oke, nggak thank you mengarah informasinya. seksual. Nah, fans ini memiliki hubungan parasosial ini tuh tidak hanya menganggap idola sebagai sosok yang menghibur aja, bahkan sampai tadi kita udah bilang, dia tuh benar-benar merasa udah kenal banget, sohib banget, sop banget gitu. Penggemar ini bisa mengembangkan gambaran atau teori tersendiri tentang sosok idolanya. Oh, dia ini orangnya seperti ini nih. Padahal belum tentu kan? Iya, Kan ada pepatah, jangan sampai bertemu idolamu. Biasanya akan kecewa. Ya kan? Nah, dia tuh juga jadi mencari tahu, membayangkan kehidupan pribadi mereka ini hubungannya gimana. Dan pasti kan yang ada di benak kalian kan, yang kalian gambarkan nih, itu yang kalian mau. Dan ini semuanya imajinasi dan merasa udah pacaran gitu. Mungkin panggil mami papi. Bodoh amat. Yang ironinya, tokoh yang diidolakan ini juga nggak tahu. Tapi gue belum pernah sih sebenarnya menemukan orang yang memang men-state kalau dia adalah kayak sebuah pacar. Tapi Ada kok ceritanya, gue juga pernah dengar. karena itu dia. Jadi ada satu juga nih sebenarnya. Justin Bieber ini kan bersama Hailey itu kan dari penggemarnya Hailey itu. Jadi bisa berjodoh juga, nggak menutup kemungkinan memang kejadian. Tapi kan- sekali lagi Hailey ini kan anak artis juga. Dan maksudnya gini loh, itu kan mereka punya memang ada koneksinya juga, Iya, mungkin ada koneksinya. ada jembatan yang jelas. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Tapi kalau misalnya dari negaranya kan kita juga jauh. Kalau ada beberapa. Korea dan Indonesia nih. Ada kan yang lebih jauh lagi, Pak. Apa Kita itu? sama anime, Pak. Nah, Beda dimensi ya. ya iya, gitu kan. Itu susah gitu. Tapi sekarang ada VTuber. Oh, jadi dia itu Yang oh ya di animasi. mukanya itu muka anime ya? Anime cewek-cewek tapi nggak tahu mungkin cowok ya kan. Iya, iya, Yang tapi peragaan. tetap kita yang Ya misalnya lu wujudnya Rian, tapi lu di VTuber itu lu wujudnya cewek cute, jadi kayak dibikin sebuah avatar. kawaii gitu, dan itu banyak yang berimajinasi untuk berpacaran dengan si kawaii Ya itu. memang sebenarnya kan juga banyak apa lu tau gak sih yang kayak role player. Roleplay, Iya, ya. role play itu kan juga banyak kan kayak gitu. Itu dia ya, kita bahas cosplay dan segala macam nih nyambung nih karena para social relationship ini tuh Biasanya di K-pop ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin kalau yang kayak lu idolain aktor barat gitu juga mungkin ada kali ya. Ada, tapi K-pop ini kayak lebih terdengar ini. Iya, terlihatnya fanatiknya tuh lebih luar biasa. Yes, Fanatismenya tuh luar biasa. Dulu nih gue SMP nih SNSD ya kan. Dulu zaman-zamannya Sekarang tuh Blackpink SNSD. lu. Kagak ada, udah nggak ada. Awalnya nih maksudnya melihatnya tuh ini mirip-mirip mukanya gitu kan. Lama-lama Lama-lama udah lu mulai tahu ya. tahu ya segala macam. Jadi kayak gue merasakan Lu apa ya? sempet di tahap ini. Ya gue suka itu kayak lagu-lagunya dan ya itu tadi kan ya. Tapi ya tidak sampai yang kayak gimana banget sih. Dan itu sih maksudnya gue juga pernah juga nih makanya lu relate nih, maksud gue relate nih. kalaupun bisa dibawa lebih dalam lagi ya mungkin itu kan soal perasaan nih. Oh, selain ada K-pop juga ada Wota ya. Itu kan juga Maksudnya? fanatik sekali, Bos. Wota itu apa? Yang suka JKT48. Yang suka- disebutnya Wota. Oh. Fansnya itu. Ya itu jadi kan cowok dan cewek bisa dua-duanya tuh menurutku bisa fanatik itu Iya. luar
biasa banget gitu. Terhadap idol-idolan ini. Iya, bener banget. Karena memang di dalam industri K-pop ini tuh perusahaan penghibur Korea telah membentuk struktur di mana hubungan khusus terbentuk antara idola dan penggemar mereka. Jadi ini Iya, salah satu dari caranya manajemennya memang sudah Ini pintar mendesain sekali mereka ya. pintar. Karena kalau tidak begitu, tidak mendatangkan pundi-pundi dong. Iya, jadi lu mau konser dimanapun, Pasti. Pak, Dan jual merchandise apapun. itu udah sold Even out. photocard itu. Wah, Laku, Pak. pembatas buku. Laku, Pak. Walaupun nggak baca. Jadi memang ini tuh mereka meng-create itu dan berhasil Iya. intinya. Dengan struktur bangunan keterpaparan, ketertarikan fisik, ketertarikan tugas, ini misalnya kayak voting atau streaming gitu ya. Oh, engage, dan engage. ya dan ketertarikan sosial. Nah, semua berkontribusi dengan meningkatkan hubungan ya Jadi sebenarnya. awalnya impression dulu, Iya. ya, terpapar dulu. Papar, terus Lama-lama fisik, tertarik fisiknya. ya, cakep juga nih. Terus tugas, ya kan? Maksudnya streaming, Ya, segala coba macam. dong kalian voting, coba dong. Ya. Jadi kayak terus diikutin votingannya. Jadi Ya. aku didengar. Sika. Nah, terus pemaparan momen-momen pribadi dan perjuangan para idola untuk dilihat oleh semua Biasanya- penggemar memberikan perasaan cinta dan pengertian terhadap Biasanya mereka. diulik lagi dulu perjuangan waktu masih di akademinya ya Apa biasanya. ya maksudnya tuh Awalnya itu ya. benar-benar memainkan emosionalnya Pas tuh masih betul-betul karantina. kuat sekali sih. Tapi menurut gua memang ini secara kalau misalnya kita ngomong secara ilmu ya, teknik personal branding menurut gua. Kuat ini sekali. nih namanya personal branding ya. Kuat ya. Kalau ada saat lu punya personal branding yang kuat, mau jual Dijual apapun, pun dibeli, ini nih dimakan. konsepnya. Ya Minus. ini udah masuk industri, makanya kan begitu, Midas touch ini. Apa tuh? Disentuh apa jadi emas. emas, Jadi bisa- benar sekali. Pada awalnya hubungan parasosial ini terjadi sejak banyaknya persona yang ditampilkan lewat tayangan televisi, ya. Namun hubungan parasosial semakin meningkat seiring pengembangan media sosial. Jadi lu bisa langsung search sendiri. Dan dilansir dari Find a Psychologist, ketergantungan internet terbukti meningkatkan interaksi parasosial. Iyalah. Semakin lumayan internet, semakin meningkat. Dan komunikasi melalui media sosial dengan individu lainnya memicu hubungan parasosial semakin kuat. Hubungan parasosial menjadi fenomena yang banyak terjadi antara individu dengan idola mereka, influencer atau tokoh. Politik juga bisa. Apakah ini gangguan mental? Nah itu. Nah, jadi hubungan parasosial ini dianggap sebagai gejala kesepian dan kecemasan sosial. Namun studi menunjukkan tidak ada hubungan antara loneliness dan hubungan parasosial. Hubungan parasosial lebih dianggap sebagai cara seseorang mengekspresikan kekaguman mereka terhadap satu sosok yang difavoritkannya. Namun penting bagi orang yang memiliki hubungan parasosial ini bahwa hubungan ini tidak boleh menggantikan kehidupan dan interaksinya mereka di kehidupan nyata. Nah, pertanyaan gue Gitu. satu sih sebenarnya Iya. pada saat mereka cewek nih, Iya. terus ditembak sama cowok. Aduh, aku udah punya pacar. Siapa? Sujun. Choi Sungkook. Lalu apa sih kira-kira dampak dari hubungan parasosial ini? Udah lah, nggak usah. Dampaknya Anda disangka gila. Dampaknya itu bisa merusak mental, walaupun itu bukan gangguan mental. Lama-lama jadi halu ya. Ada hubungan parasosial ini dapat berdampak positif nih, bisa ya. Apabila disikapi dengan bijak, Pak. Dan keberadaan individu atau sosok yang kita idolakan menjadi motivasi, penyemangat, dan memperbaiki diri. Sudut pandangnya seperti itu. Tapi parasosial ini juga bisa berdampak negatif. Di antaranya dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap individu yang diidolakan hingga berujung pada fanatisme dan obsesi. Walaupun sebenarnya yang tadi idolanya kita salah, bahas. tetap dibela. Tetap dibela. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial di dunia nyata. Nah, itu tadi gitu. Jadi Kadang kayak iya jadi dia mungkin bingung jadi dikucilkan temannya juga bisa atau dia marah ke temannya saat temannya misalnya ngomongin dan idolanya. dia akan bilang temen gua aneh. Iya, temen gue aneh. Kok Temennya aneh? bilang dia aneh. Aneh, Nah, udah. jadi siapa yang aneh, Pak? Jadi hubungan sosial in real life lu aneh. berantakan. Nah, itu dia. Hingga nggak jarang berakhir dengan menyakiti diri sendiri karena apa yang dibayangkan ternyata nggak sesuai dan jauh Iya. dengan realitas. Karena banyak yang ini ya. Pada saat itu akhirnya kan SNSD sempat pecah tuh. Jadi sekarang udah tinggal berapa? Gua nggak tahu masih ada apa enggak Nggak tahu sih gua. sekarang ya. Tapi sempat beberapa tuh yang kayak keluar-keluar gitu ya. Itu juga kan menyakiti fans banget, Pak. Ya gimana? Parah Kita gitu ada loh. cerita real life. Ada waktu itu pernah dengar kasus Safa Space. Belum. Jadi ada satu orang bernama Safa ya di Twitter. Jadi Safa ini tuh diserang oleh fans NCT Dream Iya. hingga dibuatkan space di Twitter ngomongin Safa doang. Gila. Safa Space judulnya. Dan di dalam space tersebut Safa ini dituntut untuk bikin video klarifikasi, minta maaf, terus surat permohonan maaf ditandatangani orang tuanya juga di materai. Kalau enggak dibawa ke meja hijau. Terus ada juga perempuan 23 tahun bernama Lauren mengaku sejak mengidolakan One Direction, dirinya lebih banyak menghabiskan waktu fangirling dan telepon dengan Directioners lainnya. Habis itu terlebih saat perayaan ulang tahun One Direction yang ke-10, Lauren sampai mengesampingkan mantan pacar ya, sehingga merasa waktu yang diberikan tersaingi nih mantan pacarnya. Kayak, aduh, dia malah ke acara T1D 10 anniversary ya gitu. Sekali sesuatu yang berlebihan memang tidak baik guys ya. Tidak baik, benar sekali. Lebih baik banyak-banyak nonton Crack and egg. nonton Kotbang. Di crack and egg. Waduh, Anda. Oke, kalau gitu baik ya. kita akan langsung menanyakan Crackers kira-kira seperti apa sih pendapat mereka tentang parasosial Apakah ini? dia juga sempat merasakan Iya.
Halo Arif. Halo Kak. Panggilnya Fahmi Kak, biasanya Fahmi. Fahmi. Gue panggil Arif sih gimana dong? Bebas agak lah. Tinggal di daerah mana? Di Lampung. Masih kuliah ya Fahmi? Ya, kuliahnya di UNES Semarang Kak. Ngambil apa? PGSD. Jadi sekarang di Semarang apa di? Lagi di rumah. Tapi Lagi kuliah di Semarang? Kuliah di Semarang, belum kesana, nanti pun Agustus. Oke lah, kita mau nanya nih soal fenomena parasosial. Tahu nggak parasosial itu? Pernah denger nggak? Kalau sosial aja mungkin ya. Sosial apa Anak-anak nih yang maksudnya? bersosialisasi, manusia yang berkomunikasi nggak sih Kak? Masyarakat. Ya. Parasosial ini sebenarnya hubungan yang apa ya? Kalau misalkan orang fans ke idolanya itu tuh terlalu mendalami gitu, terlalu fanatik. Fahmi pernah nggak kayak gitu? Misalnya Ya. suka sama K-pop gitu. Kalau saya sendiri kurang sih Kak kalau tentang K-pop. Lebih ke kayak olahraga sih Kak kalau saya. Klub bola ya? Ya kayak klub bola atau Emang apa klub bola apa? kalau bola saya ke Persija Kak. Persija. Nah, kalau lokal. Ya, ya. Siap, Kalau siap. luar, Ya, Kalau luar mungkin ya MU Kak MU. Emang lagi sering dikatain sama, mohon maaf ya, sabar-sabar ya. Lagi Ya, sabar-sabarnya. apa-apa. Persija pun lagi sabar-sabarnya juga. Asahi Mizuno pernah nggak? Enggak, Nggak tahu ya. Sora Owi? enggak tahu Kak. Itu apa? Anime atau klub atau Itu dia Nggak, itu aja. ada. Itu jangan sampai lah para social relationship sama mereka ya. Gitu. Oh jadi kalau sama K-pop gitu nggak pernah? K-pop lah nggak ya? pernah, tapi bola ya. Jarang-jarang. Bola tapi sefanatik apa? Fanatik apa enggak? Sampai mana fanatiknya? Yang lebih lumayan fanatik kalau bola. Ya Kak. gimana? Nah tuh? gimana? Pernah diapain misalnya kayak, oh lu ngata-ngatain ini gue lu, klub gue lu gitu. Nah, lebih sering gitu misalkan kalau kalah kan Kak, seringnya ya langsung ngata-ngatain lah, langsung ngetek lah atau gimana ya. Paling parahnya mungkin ya langsung bales gitu, kayak nyerang balik dia. Dan Kira-kira apa yang jadi pendorongnya? pendorongnya lebih ke rasa suka sih Kak. Jadi kan karena sering lihat, sering nonton, sering tahu semuanya, jadi ada rasa kayak Memiliki. cinta lah. Oh iya. Iya. Kayak Itu, memiliki bener. nah gitu. Walaupun mereka nggak kenal, tapi kan ketika Iya. lihat pun ya seneng pendorongnya ya gitu Kak. Makanya Iya. kalau dijelekin ya pokok kamu gitu sih. Kayaknya diri sendiri juga ikut dijelekin gitu. Iya. Bagian dari kita tuh. Jadi Bagian Bagian ya. dari Part kita. of you ya. dari kapan sih Fahmi nonton kita Fahmi? Itu dari yang akun lama itu kenapa ke hack Kak? Jadi kan pindah yang baru, Nggak baru ke tahu dari hack, nggak ke Kak Boy. hack, nggak ke hack. Kita memindahkan Iya. kan kalau di situ udah audiensnya horor terus. Oh. Kalau di sini kita mau balik seperti dulu lagi. Ya dulu pernah nonton terus lama vakum, terus nggak jarang nonton YouTube, nonton Kak Bimo. Bukan terus tahu vakum, dari- bukan vakum. Sayanya Algoritmanya, nontonnya. iya nggak ketemu. Iya dia nonton. Oh Dia kamunya yang dia vakum ya. Ya, sayanya Ya, sapu sih kalau kita soalnya. Lebih ke pelan sih. Pelan. kalau gue sih. nah. Iya. Oke lah, thank you ya. Thank you ya Fahmi. Senin masuk ya? Ya, sama-sama Kak. Senin udah boleh masuk ya? Kamu keterima interview kerja. Oh interview. Interview. Amin doain Kak, biar cepet lulus juga nih. Ya, Oke, kalau amin, amin. gitu. Thank you ya. Terima kasih Fahmi. Sukses. Bye, sukses terus. Ya, sama-sama Kak. Cepet-cepet lulus. Oke, itu dia video kita sudah ngobrol sama Crackers juga, bahas parasosial juga. Apakah kalian ada yang merasakan seperti itu? Apakah mungkin kalian ada yang tersinggung juga nonton video ini? Gua nggak parasosial kok, lu jangan sembarangan. Oke, fine. Alright, komen aja. Oke, kita akan mulai klik this egg episode kemarin ini. Dan episode Jawabannya yang ini sekarang adalah makanan yang sakit banget. apa itu? Kalau tahu jawabannya, tulis kolom komen di bawah. See you next video. Stay cracky. Salam crackers, cek Cek, cek, cek. ting home pria.